Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-13 yang melanjutkan materi bab 5 mengenai sifat melawan hukum material. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua, dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya, Ares yaitu dokter hewan. Selanjutnya, apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Nah, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu yang pertama dalam fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, atau ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Nah, yang kedua dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Nah, rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang, undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas. Orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Dengan istilah melawan hukum atau wederrechtelijke seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu, pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin atau Sonderverlof diatur dalam pasal 496, 510 KUHP. Dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP. Tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Selanjutnya yaitu bab 6, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada pengertian kesalahan, merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Genstraf Sonderschuld yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua. Yang pertama kesengajaan atau dolus, atau juga bisa disebut dengan offset, dan yang kedua kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Adapun unsur-unsur kesalahan, yang pertama kemampuan bertanggung jawab, kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian kesengajaan atau dolus, atau bisa juga disebut dengan offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui atau willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu yang pertama atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan, atau will story atau unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkannya, atau foretelling story akan akibat yang nanti timbul. Selanjutnya yaitu perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek menggunakan teori ini sama. Selanjutnya yaitu corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, atau juga bisa disebut dengan offset als oogmerk, dolus directus, atau untuk mencapai tujuan. Yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang, dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya, si A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan.
atau juga bisa disebut dengan objek Metzegrade Baustein atau Nozekligkeit atau Baustein. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau delneming. Yang kedua yaitu akibat yang tidak dikehendaki, tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya, A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku dalam pasal 406 KUHP. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat atau dolus eventualis atau noduar delik obset. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Arescuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Nah, teori apa boleh buat atau inkaufnement theory atau obdecouplement theory. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akibat. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Dan yang kedua, akan tetapi meskipun demikian ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat apa boleh buat, hak itu diterimanya juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Selanjutnya sifat kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan berwarna atau both offset atau juga dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidana pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban yang berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana, selain menghendaki perbuatannya juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Selanjutnya, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana berlaku asas lex dura sedita scripta, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana, maka setiap orang dianggap mengetahuinya. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku oleh diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama, dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang ditunjukkan pada objek tertentu. Yang kedua, dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu, melainkan pada sembarang objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. Yang ketiga, dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Yang keempat, dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada umum. Yang kelima, Webres dolus generalis, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu, tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. Yang keenam, dolus indirectus atau error haftung, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu, yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan pelaku. Yang ketujuh, dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. Yang kedelapan, dolus repentinus atau dolus impetus. Disebut juga Hestamut dalam bahasa Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Selanjutnya, kekeliruan atau kesesatan atau juga salah kira, dwelling, ignorance, dan mistake. Disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. Yang pertama, kesesatan peristiwa atau fatality dwelling atau juga mistake opaque atau juga error facti. Yang kedua, kesatuan hukum atau reh dwelling atau juga mistake of law, bisa juga disebut dengan error luiris. Yang ketiga, kesesatan atau kekeliruan orang atau error in persona.
Yang keempat, kekeliruan objek, yaitu error in objecto. Yang kelima, penyimpangan sasaran atau aberratio ictus atau afdwaling. Yang keenam, yaitu delik putatif. Mungkin cukup sekian review materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.